Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mami di channel Cik Mami. Sebagai pecinta bandeng, kali ini Mami mau share resep olahan yang bahan dasarnya menggunakan ikan bandeng. Menu yang satu ini biasa kita sebut dengan otak-otak bandeng dan biasanya ditemukan di daerah pesisir utara, khususnya di daerah Pati. Untuk tahu bahan dan caranya seperti apa, yuk simak videonya sampai selesai. Bahan utama yang kita gunakan yaitu pastinya ikan bandeng. Nah, ini Mami pakai ikan bandeng yang ukuran besar. Ini 2 ekor, beratnya 1,2 kilo. Untuk bumbu yang akan kita haluskan, di sini Mami menggunakan cabai keriting merah, kemiri, jahe, bawang merah dan juga bawang putih. Untuk bumbu berikutnya, di sini penting banget menggunakan ketumbar. Nah, ketumbarnya itu harus disangrai terlebih dahulu baru kita haluskan. Fungsinya disangrai terlebih dahulu supaya aromanya itu lebih harum. Berikutnya di sini juga ada merica bubuk, garam, gula dan penyedap rasa. Kita juga memerlukan bumbu aromatik. Di sini Mami menggunakan lengkuas yang sudah digeprek, serai yang sudah digeprek dan juga beberapa lembar daun salam. Bahan berikutnya yaitu ada 1 biji telur ayam dan juga 1 saset kecil santan atau sekitar 170 ml. Oke, langsung aja kita ke step pembuatannya. Di sini teman-teman pastikan memilih bandeng yang masih fresh. Nah, ini dari pasar udah minta dibersihkan isian perut dan insannya. Kita udah cuci bersih. Step berikutnya kita akan potekkan bagian ekornya seperti ini ya, supaya tulang ekornya itu patah. Step berikutnya ini kita akan hancurkan dagingnya seperti ini. Kita pukul-pukul atau kita tumbuk-tumbuk, bisa menggunakan pemukul daging ataupun ulekan atau juga batu yang pastinya sudah dibersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Tumbuk ke semua bagian dan jangan lupa kita balik juga supaya semua daging itu lunak dan gampang untuk dikeluarkan. Berikutnya ini kita akan potong menggunakan gunting duri yang bagian atas yang nyambung di kepala. Setelah itu baru kita tarik seperti ini. Nah, ini duri bagian dalamnya sudah keluar semua teman-teman. Setelah duri bagian tengahnya keluar, kita akan bersihkan menggunakan sendok. Kita akan ambil daging yang nempel di bagian durinya. Step berikutnya kita akan keluarkan dagingnya dengan cara menggunakan sendok. Kita masukkan ke bagian perut lalu kita keruk-keruk seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan sisa bandeng, baru kita taruh daging yang udah kita kerok-kerok tadi ke dalam suatu wadah. Dan ini dia penampakan bandeng yang udah kita kerok bagian dalamnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kulitnya masih utuh, tidak bolong ataupun sobek. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu kulit bandengnya. Nah, ini dia daging yang udah kita kerok tadi. Ini kita masuk ke bagian yang paling rumit, yaitu kita harus mengambil duri-duri tajam atau duri-duri kecil di daging ikan bandeng tadi. Seperti yang kita tahu, ikan bandeng itu termasuk ikan yang paling banyak durinya, ada duri-duri halusnya juga. Nah, di step ini kita harus benar-benar teliti untuk memisahkan daging dan juga durinya. Berikutnya, setelah dagingnya bersih, baru kita akan haluskan terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan alat yang ada di rumah, menggunakan penggilingan daging, chopper ataupun menggunakan blender.
Nah teman-teman bisa lihat ya, ini dia daging ikan bandeng yang kita haluskan menggunakan chopper. Udah kelihatan teksturnya lebih halus dan warnanya lebih pucat. Berikutnya ini bumbu-bumbu yang udah dihaluskan tadi, ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, cabai merah. Kita haluskan dengan menambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan juga bumbu aromatik, serai geprek, lengkuas geprek, dan juga beberapa lembar daun salam. Selanjutnya ini kita akan masak atau kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanah atau matang. Ini bisa dilihat minyaknya udah keluar, tandanya bumbunya sudah matang. Berikutnya kita akan mencampur daging bandeng yang udah kita haluskan tadi dengan bumbu. Masukkan juga setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica bubuk. Untuk seasoningnya jangan lupa kita tambahkan garam, gula, dan juga penyedap. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Berikutnya kita akan masukkan sisa bahan yang ada, yaitu ada 1 telur ayam dan juga 1 saset kecil santan kental atau seukuran dengan 170 ml. Ini kita tuang semuanya dan kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah dirasa adonannya pas, ini kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik kerucut. Jika teman-teman tidak ada, bisa menggunakan plastik biasa ya. Fungsi kita menggunakan plastik piping bag ini supaya mempermudah dalam proses pengisian kembali ke dalam kulit bandeng. Nah prosesnya seperti ini ya teman-teman, kita gunting ujungnya lalu kita masukkan dan tekan-tekan, isi bagian semuanya sampai full. Nah ini tips dari mami, untuk bagian perut yang terbuka ini kita akan tutup menggunakan daun pisang supaya adonannya itu tidak terkeluar. Kita akan tutup seperti ini dan sematkan menggunakan lidi. Selanjutnya kita panaskan pengukusan dan kita akan kukus otak-otak bandeng ini selama kurang lebih 15 menit. Setelah matang kita diamkan terlebih dahulu sampai dingin supaya teksturnya menjadi lebih padat. Otak-otak bandeng kita sudah jadi dan ini udah siap dikonsumsi. Namun akan lebih nikmat lagi jika kita menggorengnya. Kita akan potong-potong sesuai dengan keinginan. Ini teman-teman bisa lihat ya, bagian perutnya juga aman, tidak melebar-melebar. Untuk proses penggorengannya ini mami menggunakan 2 telur yang kita tambahkan sedikit garam sebagai perisai. Kita kocok lepas, kemudian kita balutkan otak-otak bandeng tadi dan kita goreng di minyak yang panas. Menggoreng menggunakan telur ini nanti minyaknya akan berbusa atau berbuih, jadi teman-teman bebas bisa menambahkan kocokan telur ataupun digoreng tanpa menggunakan telur. Goreng sampai kecoklatan baru kita bisa angkat dan tiriskan. Dan ini dia otak-otak bandeng kita sudah jadi. Rasanya sangat gurih dan pastinya tinggi protein. Nah hidangan yang satu ini cocok banget dimakan bersama keluarga dan aman untuk anak-anak karena sudah tidak ada duri ya teman-teman. Kita bisa stok otak-otak bandeng ini karena kita bisa simpan di freezer dan ketahanannya bisa sampai 1 bulan loh. Teman-teman bisa menikmatinya dengan menambahkan cocolan saus, sambal, atau bahkan chili oil. Oke, sekian dulu sharing resep dari mami otak-otak bandeng. Semoga video ini bermanfaat atau bisa menjadikan ide usaha teman-teman di rumah. Jangan lupa dukung mami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video masak berikutnya. Bye-bye.